Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kali ini kita jumpa lagi, semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, muatan PPKN. Materinya adalah hak dan kewajiban. Yuk kita belajar bersama-sama lagi. Tujuan pembelajaran materi ini adalah memahami makna hak dan kewajiban. Kemudian menjelaskan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang akan kita bahas pertama kali di materi ini adalah makna hak. Anak-anak, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima dari sejak kita lahir hingga sekarang. Jadi, apapun itu yang harus kita terima sejak lahir hingga sekarang merupakan hak. Sedangkan makna kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan ataupun kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bila kita melakukan kewajiban, harus disertai rasa penuh tanggung jawab. Anak-anak, yang perlu kita pahami di sini adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang jabatan, keadaan sosial, status sosial, dan yang lainnya. Mari kita perhatikan gambar yang tersedia. Hak apa saja yang diperoleh anak pada gambar di samping? Ya, benar. Gambar pertama adalah anak mendapatkan hak pendidikan. Gambar yang kedua adalah anak mendapatkan hak untuk bermain. Gambar yang ketiga bukan merupakan hak, melainkan kewajiban menjaga kebersihan. Gambar yang terakhir, anak mendapatkan hak makan dan minum dari orang tua. Tahukah kalian, hak dan kewajiban sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut contoh hak di lingkungan rumah. Hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan perawatan bila sakit. Sedangkan kewajiban di lingkungan rumah diantaranya membantu pekerjaan orang tua, patuh dan kasih sayang terhadap orang tua. Berikutnya adalah contoh hak di lingkungan sekolah, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan perlindungan selama di lingkungan sekolah, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih. Selain itu, kewajibannya adalah ikut melaksanakan upacara bendera, menghormati guru, mengikuti kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, contoh hak di lingkungan masyarakat diantaranya memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Kemudian memiliki hak dipilih dan memilih sebagai kepala desa. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat dan mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya kerja bakti dan gotong royong. Anak-anak, terdapat landasan hukum dalam pelaksanaan hak sebagai warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya bagaimana kita melaksanakan hak menganut agama, mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, memperoleh pekerjaan layak dan imbalan, kemudian memiliki kedudukan sama dalam hukum. Berikutnya, sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban, di antaranya saling menghormati antarumat beragama, mengikuti pendidikan dasar, mentaati peraturan yang berlaku, menjaga lingkungan, membayar pajak, dan cinta tanah air atau bela negara. Berikutnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dapat kita golongkan menjadi dua. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri, contohnya merapikan kamar, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, mendunguk kendaraan umum di halte, membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab karena tuntunan tugas, contohnya guru mengajar, petugas pemadam kebakaran memadamkan kebakaran, dokter dan perawat merawat pasiennya. Anak-anak, untuk menambah wawasanmu, bacalah materi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam bukumu ya. Selanjutnya, kalian kerjakan kuis berikut ini. Sikap tertib berlalu lintas harus dilakukan oleh setiap pengguna jalan.
Kecelakaan yang terjadi di jalan raya biasanya disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan dan pengguna jalan lainnya. Soalnya adalah: 1. Tuliskan kewajiban yang umumnya diabaikan oleh pengguna jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kedua, apakah kewajiban yang diabaikan dapat merugikan orang lain? Akhirnya selesai sudah materi kita kali ini. Tetaplah jaga semangat belajar kalian dan jagalah kesehatan, patuhi nasihat orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.